Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, manasu Bangkas Semida. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya tentunya masih di channel Satya Welker. Nah teman-teman, sehubungan dengan video saya yang kemarin itu teman-teman ya, itu ada pertanyaan masuk. Nah, jadi kemarin itu saya menjelaskan di video yang kemarin itu pengalaman teman saya yang gagal dalam ujian teman-teman ya. Nah di situ ada pertanyaan yang masuk. Jadi pertanyaannya, Mas, kalau lewat PT itu seperti apa? Apakah bisa untuk bekerja ke Korea seperti itu teman-teman ya? Oke teman-teman, di sini sebelum saya bercerita sedikit dan menjelaskan, saya tidak lupa selalu mendoakan teman-teman yang sudah stay di channel saya dan yang baru datang, semoga selalu diberi keberkahan, keselamatan dan perlindungan serta rezeki yang melimpah ruah untuk teman-temanku semuanya. Oke teman-teman, seperti judul di awal tadi ya, ingin ke Korea tapi tidak tahu jalannya dan dikendalai oleh masalah biaya. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit bercerita dan menjelaskan seperti apa prosesnya untuk pergi ke Korea itu dan dengan jalur yang resmi ya teman-teman. Di sini ada 2 jalur teman-teman ya. Nah seperti apa teman-teman? Teman-teman terus ikuti saja videonya sampai habis ya, supaya teman-teman tahu dan tidak gagal paham. Oke langsung saja teman-teman ya, tidak pakai lama, yuk cus. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan membahasnya dan akan bercerita sedikit. Nah, untuk menuju Korea itu sendiri, teman-teman ya, di sini itu ada 2 jalur, teman-teman ya. Yang pertama itu melalui program J2J, teman-teman ya, yang diselenggarakan oleh pemerintah, antara pemerintah, teman-teman. Nah, di sini ini nanti akan diadakan ujian, teman-teman ya. Nah, yang kedua ini melalui PT, teman-teman ya. Di sini itu P2P namanya. Nah, jadi P2P itu adalah privat to privat, yaitu antara PT perusahaan tersebut dengan HRD Korea yang ada di sini, teman-teman ya. Nanti biasanya itu ada agensinya di sini itu, teman-teman ya, yang mengurusi program tersebut, teman-teman. Nah, biasanya kalau melalui PT itu sendiri, itu biasanya nanti itu jobnya itu di kapal, teman-teman ya, atau di perikanan seperti itu. Beda kalau melalui J2J itu nanti ada pilihan, teman-teman. Di situ juga ada pabrik, teman-teman ya. Di situ karena kita itu yang diperlukan itu adalah skill dan kemampuan kita untuk bekerja dan menjalani ujian yang sudah ditetapkan oleh pihak negara, teman-teman ya, seperti itu. Nah teman-teman, sehubung dengan pertanyaan tadi di awal video tadi, teman-teman ya, itu kerja ke Korea melalui PT seperti itu, teman-teman ya. Nah di sini itu saya akan bercerita sedikit. Jadi untuk pengalaman saya sendiri, teman-teman, kalau di Korea itu banyak juga teman-teman saya yang melalui PT, teman-teman ya. Itu saya juga punya teman melalui PT, tapi di sini PT tersebut itu harus punya lisensi yang resmi ya dari program P2P, teman-teman. Nah, dan dari PT ini itu mempunyai persyaratan yang cukup agak berat, teman-teman ya. Di sini itu kebanyakan dari teman-teman saya yang ada di sini itu saya tanya itu menggunakan sejumlah uang yang cukup banyak ya, teman-teman. Jadi ada yang pakai uang banyak juga, sampai ada yang dengan jaminan seperti sertifikat rumah seperti itu, teman-teman ya, di sini. Nah, di sini itu PT itu
kalau melalui PT itu di sini nanti akan dihubungkan dengan agensi teman-teman ya. Di sini itu ada agensinya sendiri. Beda kalau program J2J teman-teman. J2J ini lebih memfokuskan untuk kita lolos dalam ujian ya teman-teman, karena program J2J ini dari negara dan negara, jadi diselenggarakan oleh negara itu sendiri teman-teman, dan harus melalui tahapan ujian yang sudah ditetapkan teman-teman ya. Dan tentunya di sini itu tidak memerlukan biaya yang cukup banyak teman-teman di sini. Nah, dan untuk P2P itu sendiri itu tidak memerlukan ujian teman-teman ya, itu tidak ada ujiannya seperti itu. Nah, seperti judul di awal tadi teman-teman ya, ingin pergi ke Korea tapi tidak ada biaya dan ingin pergi ke Korea, kita itu tidak tahu jalannya harus melalui apa dan bagaimana itu. Mungkin ini juga banyak sekali teman-teman yang mengalami hal seperti ini, dan ini juga sudah saya alami teman-teman ya sebelum saya pergi menjadi TKI di Korea ini teman-teman. Nah, di sini saya akan sedikit flashback mengingat perjalanan saya yang dulu sebelum saya itu pergi ke Korea teman-teman. Nah, saya dulu sebelum pergi ke Korea itu pertama itu pergi ke bekerja di Brunei ya teman-teman. Saya dulu pernah ke Brunei itu selama 4 tahun teman-teman. Nah, sepulang dari Brunei itu saya dulu punya usaha ya, walaupun tidak besar. Usaha itu usaha sendiri teman-teman ya, tapi di perjalanan usaha saya itu mengalami takedown ya, ataupun mengalami kebangkrutan teman-teman. Nah, saya sudah mengalami kebangkrutan ini, saya tidak punya uang sama sekali teman-teman di sini itu. Kemudian saya punya pikiran bagaimana saya harus bisa bangkit kembali. Nah, pikiran saya itu saya ingin banget pergi ke Korea teman-teman, tapi di sini tidak ada modal dikarenakan saya sudah tidak ada lagi uang yang harus saya gunakan untuk pergi ke Korea teman-teman ya. Nah, karena saya punya niatan yang baik dan mungkin karena kita itu benar-benar yakin ya, benar-benar gimana ya, mantap seperti itu ya, mungkin Tuhan itu punya 1000 jalan untuk bisa kita mengantarkan ke Korea teman-teman, seperti itu. Jadi Tuhan itu tidak kesulitan teman-teman ya di sini, walaupun kita tidak punya uang, tapi kalau takdir kita itu ke Korea itu pasti ada jalan teman-teman, seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan bisa membuat teman-teman atau memotivasi teman-teman bagi teman-teman yang tidak ada modal ya teman-teman. Nah, pertama itu saya tidak ada modal, saya beranikan diri untuk mendaftar ya teman-teman di sebuah LPK yang di situ termasuk LPK yang sangat ternama dan sudah melahirkan para PMI dan TKI yang sudah bekerja di Korea teman-teman. Nah, di kemudian hari saya ikut program belajar dan akhirnya di waktu pendaftaran turun, saya ikut pendaftaran teman-teman. Nah, pendaftaran itu saya tidak punya uang sama sekali teman-teman. Nah, kebetulan itu adik saya itu sudah ada di luar negeri teman-teman, sudah ada di Taiwan ya teman-teman waktu itu. Nah, sama adik saya itu saya dikasih uang untuk bisa mengikuti ujian tersebut teman-teman. Itu setelah saya mengikuti ujian tersebut, akhirnya saya lolos. Nah, untuk yang terakhir ini saya itu juga diberi pinjaman oleh adik saya teman-teman ya. Nah, di sini itu bayangan teman-teman, ini uang saya tidak ada sama sekali teman-teman. Nah, kebetulan sekali adik saya itu sudah berangkat ke luar negeri seperti itu teman-teman ya. Akhirnya saya semua kebutuhan dicukupi oleh adik saya tersebut. Nah, bagi teman-teman yang berkendara dengan uang ini, bagi saya ya mudah-mudahan bisa menjadi motivasi ya teman-teman. Jadi Tuhan itu tidak akan kesusahan untuk memberikan 1000 jalan kepada teman-teman semua yang ingin pergi ke Korea, seperti itu teman-teman.
asalkan teman-teman punya niatan yang benar-benar keinginan yang benar-benar fokus ke Korea teman-teman ya, seperti itu. Oke, setelah saya masuk ke Korea, akhirnya saya bekerja ke Korea dan sampai sekarang ini teman-teman. Itu betul-betul teman-teman, saya itu pertama masuk itu sama sekali tidak punya uang teman-teman di situ. Dan juga kebetulan itu saya ceritakan adik saya itu juga waktu itu kebetulan dia itu juga masuk ke Taiwan teman-teman ya, dan di situ juga alhamdulillah sudah pas banget. Jadi kan kalau ke Taiwan itu kan ada potongan seperti itu teman ya. Nah di sini itu potongannya itu pas habis dan dia itu pas punya uang. Nah itu pas banget dengan saya waktu saya berangkat seperti itu teman. Nah di sini tuh kalau dipikirkan ini hal yang sangat gimana ya, kalau kita sudah ditakdirkan untuk ke Korea jadi pasti banyak jalan teman-teman seperti itu. Nah jadi ini mudah-mudahan bisa membantu menjadi motivasi teman-teman yang berkendala dengan keuangan. Sebenarnya keinginan saya ke Korea itu sudah agak lama ya teman-teman. Mungkin sebelum saya punya usaha itu teman ya. Tapi kendala saya yaitu dari segi keuangan. Dalam pikiran saya, apakah mungkin saya bisa ke Korea sedangkan saya tidak punya modal yang begitu banyaknya. Nah, seperti itu teman-teman. Kendala dalam pikiran saya itu. Nah teman-teman, untuk teman-temanku yang di sini berkendala dengan masalah biaya, saya anjurkan teman-teman itu mengikuti program G2G ya teman-teman. Karena di sini itu memfokuskan untuk lebih fokus dalam ujian ya teman-teman. Jadi di sini yang difokuskan itu kemampuan kita dalam bekerja ya teman-teman. Nah kalau untuk masalah biayanya nanti seandainya kata kita itu sudah mau berangkat seperti itu biasanya itu pihak bank itu juga menyediakan biaya kur ya teman-teman di sini seperti itu. Jadi ini di akhir yang mau terbang itu teman ya, biasanya itu kalau kita sudah dapat SLC turun dan sudah dapat tanggal terbang itu pihak bank itu menyediakan kur untuk biaya kita untuk terbang seperti itu teman ya. Nah, jadi untuk teman-temanku yang dikendalai oleh masalah biaya, jangan berkecil hati teman-teman ya. Di sini teman-teman juga harus semangat. Karena apa? Karena kalau kita itu sudah ditakdirkan untuk pergi dan bekerja di Korea, itu ada 1000 jalan teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di situ dulu ya videonya. Untuk teman-temanku yang sudah stay di channel saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk temanku yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal dari saya. Oke, cukup sampai di sini dulu, disambung lagi dengan video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.